Pernah ngerasa nggak pikiran kamu tuh kacau banget, kayak overwhelming banget? Mungkin kamu butuh mental decluttering. Nah, jadi mental decluttering ini adalah suatu proses membersihkan mental atau pikiran kita dari keyakinan-keyakinan yang salah, dari cara berpikir yang salah, atau misalnya dari overwhelming thoughts. Hal ini dilakukan biar kita bisa berpikir dengan lebih clear atau lebih jelas dan juga lebih fokus. Nah, yang pertama, kamu perlu untuk mengidentifikasi pikiran negatif yang selalu ngebayang-bayangin kamu, yang bikin pikiran kamu overload. Mungkin selama ini kamu pernah punya kecemasan ya, atau misalnya penyesalan untuk masa lalu, kayak aduh, aku seharusnya dulu nggak ngambil keputusan ini, aku seharusnya seperti ini. Nah, itu sebenarnya bikin pikiran kamu overload dan juga kamu jadi anxious. Nah, kalau kamu bisa identifikasi pikiran apa sebenarnya yang udah nggak relevan lagi buat kamu, itu perlu kamu hilangkan. Nah, yang kedua adalah let go of negative thoughts. Jadi setelah yang step pertama kamu sudah bisa mengidentifikasi pikiran buruk apa yang selalu ngebayangin pikiran kamu perlu mereplace atau menggantikan pikiran negatif kamu dengan yang positif, direkonstruksi tuh pemikirannya ya. Jadi misalnya mungkin selama ini kamu lebih fokus ke kecemasan di masa lalu. Aduh, dulu seharusnya aku nggak ambil keputusan itu, seharusnya aku keputusan ini, pasti akan lebih bahagia aku sekarang. Nah, itu kamu shifting ya menjadi thankful thoughts. Jadi sesuatu yang kamu syukuri, yang kamu pikirin. Oh, alhamdulillah ya, kamu mikirnya kayak gitu ya. Alhamdulillah dulu aku ambil keputusan itu sehingga aku tahu mana seharusnya keputusan yang benar untuk masa ke depan yang bisa aku ambil. Yang ketiga, set your boundaries atau tetapkan batasan waktu buat kamu mencurahkan perhatian kamu, energi kamu, waktu kamu ke sesuatu hal khususnya yang negatif. Mungkin kamu pernah nih ya, di suatu kondisi kamu misalnya harus dimarahin atasan ya, pas lagi presentasi di depan forum ya, dan itu kamu merasa down banget. Oke, kamu pada saat itu kamu merasa feel down, kamu sad gitu, kamu merasa sedih, tapi kamu batasi, oke, aku boleh nih habis ini galau-galau karena memang aku habis mengalami hal ini ya, galau kira-kira 2 hari 3 hari aja. Habis itu kamu benar-benar set boundaries, kamu tidak akan merasa galau lagi, tapi kamu jadikan new starting point. Karena kalau misalnya galaunya berkelanjutan, itu sangat-sangat merugikan. Itu pintu masuk setan, guys, untuk bikin kita tuh jadi selalu larut dalam kesedihan dan lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang udah Allah kasih. Jadi kamu jangan sampai terjebak, kamu harus bisa move on with your new positive attitudes. Yang keempat, rapihin lingkungan sekitar kamu ya. Jadi kamu bisa rapihin meja kerja kamu, atau kamu rapihin lemari pakaian kamu yang udah gak kepake, mendingan disedekahkan, disumbangin aja ya. Dengan kamu merapikan gitu ya, juga digital detox juga perlu banget. Kayak misalnya email-email yang sudah gak perlu kamu hapusin ya, aplikasi yang udah gak kepake di HP juga bisa kamu uninstall. Jadi itu kamu sebenarnya memberikan suatu sugesti kalau kamu sedang create new space ya. Jadi kamu sudah membuang hal-hal gak penting dan kamu membuat space baru dalam diri kamu.